Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian Hakai nomor 23 ayat 1 sampai 3. Kami datang ya Tuhan. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Mulia dan Maha Kudus, Engkaulah sumber damai dan sukacita bagi kami umat-Mu. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal menderita sengsara dan mati di kayu salib, agar Dia menjadi perdamaian dan mempersekutukan kami dengan Engkau. Oleh karena itu, kuatkanlah hati kami untuk menyadari bahwa kami telah bersekutu kembali dengan Engkau. Berilah Roh-Mu menyertai kami, agar kami tidak putus asa bila kami sudah atau mengalami pahit getirnya hidup ini. Tetapi agar kami tidak putus asa dan larut dalam kesedihan bila mana kami mengalami penderitaan, melainkan kami akan berharap kepada pengasihan-Mu yang besar melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama mendengarkan perintah Tuhan kepada kita, yaitu hukum Tauratnya, titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau sujud kepadanya.
Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahkan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari lamanya, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itu sebabnya Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Kedelapan, jangan engkau mencuri. Kesembilan, jangan engkau berdusta. Kesepuluh, jangan engkau mengingini akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Kita angkat pujian kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Marilah kita sama-sama berdiri. Kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang mengasihi dan menyayangi kami orang-orang berdosa, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus yang menderita sengsara hingga mati, disalibkan untuk menebus dosa kami. Tetapi Dia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu
bahwa kami sering tidak menghayati dan mengamalkan kasih dan pertolongan-Mu yang Kau rahmatkan kepada kami melalui Yesus Kristus. Namun kami masih sering menyanyiakan pengorbanan dan pemberian-Mu itu, seolah-olah tidak berguna dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk pengakuan dosa kita. Amin. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian kembali, kita bernyanyi dari buku nyanyian Hakai nomor 806 ayat 1 dan 2. Epistel untuk kita pada hari ini diambil dari Yesaya 52 ayat 7 sampai ayat 12. Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Kita membacanya secara responsorial. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja.
Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah akan menjadi penutup barisanmu. Demikianlah pembaca epistel untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Amin. Kita angkat pujian kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian Hagai nomor 184 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Marilah kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang anaknya tunggal, Tuhan, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula oleh Tuhan, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita angkat pujian kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian Hagai nomor 743 ayat 1 dan 2. Amin.
sejahtera Allah Bapa yang segala akal dan pikiran kita, itulah kiranya menguasai hati dan pikiran saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, saya ingin menyapa kita semua dimanapun kita berada pada hari ini. Shalom, Horas, Hosiana. Terima kasih saudara terkasih jemaat HKI Sampit dan seluruh saudara-saudari dimanapun kita berada pada saat ini. Melalui live streaming ini kita bisa bersekutu bersama di dalam nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang menakutkan, situasi wabah virus COVID-19 yang saat ini telah menyebar ke seluruh dunia. Untuk itu, agar kita terhindar dari rasa takut, tetapi kita semuanya diam dalam rasa aman dan tenang, maka hanya firman-Lah yang bisa menguatkan dan bisa meneduhkan hati kita. Oleh karena itu, mari saya undang Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu hari ini, Minggu Palmarum, diambil daripada Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai pada ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan kepada kita semua. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Mereka memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian "Firman-Mu menjadi terang."
saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita telah tiba pada Minggu Passion yang terakhir. Itulah dia Minggu Palmarum. Dan tema khotbah kita pada minggu ini dikatakan, sambutlah Rajamu datang. Saudara terkasih, pada saat ini mungkin saudara terkasih ada yang berada di Sampit, ada yang berada di sekitar Kalimantan, ada yang berada di Pulau Jawa, di kampung, di Pulau Sumatera, dan dimanapun saudara terkasih berada. Saya mau katakan bahwa firman Tuhan hari ini yang diambil dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 19 bertemakan sambutlah Rajamu datang. Ini teringat Yesus dielu-elukan, Yesus disambut dielu-elukan memasuki kota Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya mau bertanya, dalam situasi saat ini wabah COVID-19, coronavirus yang terjadi di tengah-tengah kita, maka kalau saya tanya kepada umat, kepada kita semua, berita apa yang Bapak Ibu nantikan hari ini? Apa harapan kita? Berita apa yang sedang paling kita nantikan yang akan kita dengar? Mungkin kita akan menjawab, berita yang paling dinanti-nantikan, yang didoakan, yang diharapkan akan datang, ditemukannya obat penangkal virus COVID, sehingga virus ini dapat dimatikan. Ditemukannya obat yang dapat menyelamatkan dunia ini. Ada berita kemenangan melawan virus corona. Virus corona musnah dari dunia ini. Mungkin itulah berita yang akan kita tunggu-tunggu, yang mau kita sambut. Tapi kalau dalam konteks saya mau bertanya, bagaimana dalam goncang perekonomian saat ini? Kalau saudara punya utang, berita apa yang paling saudara tunggu? Kabar apa yang paling saudara tunggu? Maka mungkin utangmu sudah lunas, utang saudara sudah dilunaskan. Kini itu akan berita yang paling kita tunggu-tunggu. Kalau saudara-saudari saat ini sedang sakit, berita apa yang paling kau harapkan, ditunggu-tunggu? Berita kesembuhan. Kalau situasi seperti di Yerusalem saat itu, orang Yahudi, mereka merasa tertindas, terjajah oleh kekaisaran Romawi. Berita apa yang kira-kira ditunggu oleh mereka? Yaitu khotbah hari ini, berita adanya kabar, dilihatnya kedatangan pahlawan yang diyakini akan menyelamatkan dan membawa bangsa itu ke dalam kemenangan. Ingatlah, orang yang menantikan pengharapan akan selalu bersukacita. Tambah sukacitanya ketika pengharapan yang diharapkannya itu dapat. Itu sebabnya khotbah hari Minggu ini adalah ungkapan kabar sukacita. Di dalam perikop disebutkan judul, Yesus dielu-elukan. Mengapa dielu-elukan? Karena adanya harapan bahwa keselamatan telah datang. Saudara terkasih, kalau kita baca, maka orang-orang yang pada saat itu ada ingin merayakan pesta di daerah Yerusalem datang ingin menyambut Yesus dan berkata yang luar biasa menginang. Mereka berkata, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja orang Israel. Lihatlah bangsa Yahudi pada saat itu, mereka bersukacita. Orang-orang Yerusalem, menginang, mereka bersukacita menyambut kedatangan itu. Mereka mengambil daun palem, tahu ya daun palem ya? Mereka mengambil itu, mereka meletakkannya di jalan menyambut kedatangan dengan sukacita. Mereka berkata, Hosiana, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Dia diyakini, Yesus diyakini datang membawa keselamatan, membawa kemerdekaan dari penjajahan kekaisaran Romawi. Saudara terkasih, Tuhan Yesus sendiri yang melakukan perjalanan akhir,
Inilah dia dari tugas pelayanannya di bumi. Saat itu sedang apa masyarakat di situ? Mereka mau merayakan hari Paskah. Kalau kita lihat tradisi Paskah pada orang-orang Israel, Paskah seperti yang akan kita hadapi ini. Kalau dulunya Paskah orang Israel, mereka memperingati peristiwa di mana umat Israel dilepaskan dan diselamatkan Allah dari perbudakan Mesir. Inilah yang membuat mereka selama ini menderita putus asa, tetapi Paskah ini membawa berita kemenangan. Saat itu juga kalau kita baca firman ini, kita juga akan menyambut Paskah, yaitu Yesus melanjutkan karya keselamatannya di dunia ini melalui dia membebaskan kita dari kutuk dosa, dari hukuman dosa melalui kematiannya di kayu salib. Itulah kita sebabnya merayakan Paskah. Dan saya yakin Yesus yang dahulu, kini, dan yang akan datang adalah Yesus yang sama yang menyelamatkan. Bahkan pada hari ini Paskah yang akan kita rayakan adalah Paskah bagaimana kuasa Tuhan, misi Tuhan dilanjutkan untuk menyelamatkan kita dari wabah virus corona yang menyerang dunia saat ini, dan kita akan dilepaskan dari ini oleh kuasa Tuhan. Amin. Saudara terkasih, itulah kabar sukacita ini. Tapi ada yang menarik dari kisah pada khotbah hari ini. Apa itu? Bagaimana cara Tuhan yang dikatakan Hosianna dengan ucapan sukacita. Bagaimana cara Tuhan memasuki kota Yerusalem, membalikkan semua pikiran manusia. Kalau biasanya Pak Presiden datang, pimpinan, ini biasanya pas pampres sudah di depan, ini biasanya mobil yang terbaik akan dipakai. Begitu juga seorang raja, biasanya raja akan memakai kuda perang lengkap dengan pedang Tarhunus. Dia akan datang dengan gagah dan perkasa. Maka khotbah hari ini mengejutkan orang-orang juga yang hadir pada saat itu. Bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem? Yesus justru di luar pikiran kita. Dia menunjukkan kerendahan hati. Dia datang dengan kelemah lembutan sebagai seorang raja, tapi raja yang membawa damai. Orang-orang saat itu berpikir, nah ini dia raja akan datang yang akan menyelamatkan kami. Dia akan berperang, dia akan maju di depan kami, akan mengalahkan musuh-musuh kami. Yang datang Yesus nggak naik kuda, dia naik keledai. Dan keledai itu tahu nggak? Minjam pula itu. Yesus datang dengan apa adanya. Yesus yang adalah Allah, saya melihat di sini, dia tidak mengambil rupa Allah dalam kesetaraannya dengan Bapa, tetapi dia mengosongkan dirinya sambil dia menjadi serupa dengan hamba, menjadi sama dengan manusia. Sikap apa yang ditunjukkan Yesus yang ada di tengah-tengah kita? Sikap kerendahan hati. Dia diyakini raja, maka orang-orang berpikir, loh, awalnya mungkin sebagian orang bagaimana, tetapi dia tidak memberikan kesan menakut-nakuti lawannya. Karena apa? Karena dia adalah raja yang bukan berasal dari dunia ini. Dia adalah raja yang tidak dari dunia ini. Kalau raja-raja datang menggunakan tangan besi untuk mengalahkan ancaman, tapi ini datang menginang, membawa pesan damai, membawa pesan keselamatan, bukan penghakiman, dan juga bukan dengan cara kekuatan. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus datang dengan membawa keledai. Dia minta kepada muridnya, kepada dua orang muridnya, nanti tolong ambil keledai di sana, keledai yang tambat, yang masih muda, yang belum pernah ditunggaki, ambil saja. Kalau nanti ada yang tanya, Tuhan, kalau ada yang tanya, bilang mulodong nama nukundok kon rikotot di Tuhani leonon nane. Katakan Tuhan memerlukannya, setelah itu nanti akan dikembalikan. Lihat, Yesus datang sebagai raja apa adanya. Bahkan keledainya pun keledai pinjaman. Yesus datang ke Yerusalem untuk membawa keselamatan. Yesus tahu bahwa sesungguhnya inilah akhirnya. Di Yerusalem dia akan berjalan menjalani Via Dolorosa.
dia akan menderita, bahkan dia akan mati. Tapi kita melihat Yesus taat dan setia. Maka saudara terkasih, berita kabar baik pada hari ini, itulah maka tema kita hari ini, sambutlah Sang Raja Pembawa Damai. Apa yang perlu kita persiapkan dalam menyambut kedatangan pada saat ini? Saudara terkasih yang ada di rumah, pertanyaannya, apa yang Amang Inang persiapkan? Kalau kita katakan, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, maka aku menyambutnya dengan sukacita. Lantas apa yang Amang Inang persiapkan? Saya melihat yang pertama, mari kita belajar dari murid Tuhan Yesus. Cara kita menyambut Tuhan adalah pertama, mematuhi perintahnya, yaitu ketaatan. Seperti yang saya katakan, dia berkata kepada muridnya, kepada dua orang muridnya, nanti ambil keledai di sana, keledai yang masih muda. Dia taat. Murid-murid itu taat. Demikianlah dia menyambut kedatangan Tuhan. Maka kita saat ini juga taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan kepada pemerintah kita. Kita juga taat dong kepada perintah oleh pemerintah kita. Murid-muridnya juga taat. Mereka nggak berdebat kenapa harus keledai Tuhan, kenapa tidak kuda. Mereka tidak sampai kepada perdebatan panjang. Mereka mengikuti perintah Tuhan. Di masa wabah corona ini ada perintah juga, jaga jarak, tinggal di dalam rumah, jaga kesehatan. Kalau meludah batuk harus menutup mulut. Beberapa murid-murid juga dikatakan Yesus, murid-murid juga belum begitu mengerti. Dia mengerti ketika Yesus dimuliakan. Saat ini juga kita mungkin nggak mengerti apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Tetapi kita memilih untuk taat, untuk mengikuti. Dan inilah cara kita menyambut yang pertama. Yang kedua, adanya sukacita. Orang-orang yang berkerumun Amang Inang pada pesta Paskah, mereka bersukacita. Mereka melihat, Yesus sudah datang. Ada orang yang bersukacita mendengarkan firman. Karena apa? Karena ada berita keselamatan. Karena adanya pengharapan. Mereka mengalahkan ketakutan, kepanikan. Karena keyakinan bersama dengan Tuhan, kita pasti melewati pencobaan ini. Maka ada sukacita. Setiap orang yang bersukacita dan berpengharapan akan menyebutkan pada saat ini Hosiana. Mari kita sebutkan kepada sebelah kita, Hosiana. Kalau kau katakan Hosiana, firman Tuhan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Maka sukacita ini mengajak kita di tengah-tengah pencobaan ini. Dan berikutnya, bagaimana kita menyambut Tuhan? Ada kesaksian. Kesaksian siapa? Kalau kita melihat ayat berikutnya, orang banyak, ayat 17, yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur, membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Amang Inang, saudara terkasih, lihat orang banyak itu yang mendengar Yesus pernah membangkitkan orang mati, mereka mulai bersaksi. Maka kita juga diminta untuk bersaksi, bersaksi akan kebenaran. Bukan bersaksi akan berita-berita hoax yang menakut-nakuti banyak orang pada saat ini. Tetapi kita bersaksi memberitakan kabar sukacita. Mari sambutlah dia yang telah datang di tengah-tengah kita. Kalau kita bersaksi, saya mau bilang, lantas Amang, bagaimana kalau kita sudah mengikuti dia? Tapi justru harapan kita jauh berbeda. Justru enggak, kau tahu itu nanti dokna. Aku sudah mengikuti, aku sudah setia. Tapi kenapa seperti jauh dari harapan? Perekonomian saat ini goyang dan sepertinya arah hidup sangat sulit. Apakah kita masih memuliakan dia atau kita jatuh kepada putusasaan? Amang Inang, saya mau bilang, Tuhan kita itu setia yang dari dulu, kini dan sampai selama-lamanya. Maka banyak alasan sesungguhnya untuk jatuh kepada marah, kecewa, menjadi apatis, berontak. Tapi saya mau ingatkan kita, mari mengingat kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Dia punya rencana. Maka kesaksian yang bagaimana yang kita
ungkapkan, coba kita ingat perjalanan seperti perjalanan kita saat ini, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Ramanginang. Itu sesungguhnya mungkin kalau ditarik garis lurus 2 minggu aja udah sampai ke tanah Kanaan. Tapi mereka di perjalanan harus merasakan lapar. Apakah Tuhan tidak bersama dengan mereka? Padahal Tuhan yang memerintahkan Musa, Tuhan ada di situ. Mereka harus merasakan haus. Ketika mereka lapar, ada sebagian yang jatuh kepada parung-tungutan. Ketika mereka haus, ada yang jatuh kepada pencemoohan. Saudara terkasih, mereka nggak sabar. Ketika ingat Musa naik ke atas Gunung Sinai, mereka lama sekali menunggu Musa. Mengapa ini begitu lama? Mereka akhirnya membuat anak patung lembu emas. Mereka memilih untuk menyembah itu. Saya lebih ingat lagi kisah waktu perjalanan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Mereka dikejar Firaun ya dari belakang ya. Mereka dikejar Firaun, mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Di depan itu apa? Ada laut Teberau. Mereka udah terhalang laut Teberau. Di belakang musuh sudah ada. Lihatlah saudara terkasih, mereka nggak bisa apa-apa. Sama seperti kita saat ini mungkin. Ini Tuhan hidup, tapi seperti kok nggak ada pengharapan. Saudara terkasih, mereka saat itu coba bayangkan kita yang sudah begini saja, yang belum melihat virus ini dengan mata kepala kita udah begitu ketakutan. Bangsa Israel saat itu, mereka udah lihat laut Teberau di depannya. Mereka melihat Firaun dari belakang sudah mengejar. Maka setiap orang akan mengatakan, matilah kita. Tetapi Bapak Ibu, Musa berdoa sebagai pemimpin. Tuhan, apa yang akan kami lakukan? Maka seketika itu hikmat Tuhan datang kepadanya. Saudara terkasih, melalui dedo taringot tusi, kalau saya lihat, saya hubungkan dengan situasi sekarang hampir sama. Kalau temanku dari Nias, om mana didokna, lawa bakosaging, lelalalala. Betul kamu dulu dapatan nih? Saya pernah cerita sama teman saya Nias. Dia bilang begini, ini kayak film Dono Kasino Indro amang pendeta. Apa itu? Maju kena, mundur pun kena, belakang lawan, depan ancaman. Maka maju kena, mundur pun kena, lawa bakesagi lelalala dede. Saudara terkasih, apa yang terjadi? Hikmat Tuhan datang melalui Musa. Dia mengangkat tongkatnya, mukjizat terjadi bagi orang yang percaya dan menyambut kuasa Tuhan. Saudara terkasih, itu yang menyelamatkan bangsa Israel untuk berjalan, untuk lepas dari segala persoalan hidup. Saya mau bilang kepada kita, maka mari kita mendoakan juga para pemimpin kita. Seperti Musa saat itu yang diurapi Tuhan, maka mari kita juga berdoa kepada Tuhan untuk para pemimpin kita. Saat seperti ini, saya memahami situasi yang belakangan ada beberapa orang yang sudah sulit makan. Ada orang yang karena sakitnya ini menderita. Saudara terkasih, mari kita ingat masih ada Tuhan. Mari kita doakan juga pemimpin kita, Bapak Presiden kita, agar mampu dengar-dengaran kepada Tuhan seperti yang dilakukan Musa. Juga kita doakan para pendeta, para pemuka agama. Kalau kita lihat sekarang, lihatlah ini ada pekerjaan iblis terjadi di tengah-tengah kita. Banyak para pendeta saling menyerang satu dengan yang lain. Banyak gereja-gereja di antara kita situasi saat ini saling menjatuhkan, saling menyerang satu dengan yang lain. Saudara terkasih, ada yang berbicara tentang hikmat, ada yang berbicara tentang iman. Ini telah terjadi di tengah-tengah kita. Maka sebagai umat, maka mari kita ambil waktu untuk mendoakan para pemimpin kita, agar dia mampu dengar-dengaran dengan Tuhan, agar setiap kebijakan yang dilakukannya itu adalah datangnya daripada Tuhan. Kita mendoakan pemimpin kita, kita mendoakan bapak sebagai kepala keluarga, kita mendoakan orang tua kita yang mengambil kebijakan untuk anak-anaknya, sehingga itu datangnya hikmat daripada Tuhan. Saudara terkasih, saya mau bilang, kalau kita ingatnya perjalanan bangsa Israel saat itu, hanya si Joshua dan Kaleb yang selamat dari start sampai akhir. Kenapa? Karena dia taat, dia setia. Saudara terkasih,
Maka dalam menyambut Tuhan saat ini, di tengah penderitaan ini, maka pilihlah untuk taat, pilihlah untuk setia, pilihlah untuk sukacita, karena tangan Tuhan tidak kurang panjang sesungguhnya untuk menolong, tetapi Tuhan memiliki rencana. Saya mau katakan, dunia ini tidak mampu membatalkan rencana Tuhan. Bagaimana ke depannya? Dia adalah Allah Alfa dan Omega. Kalau kita hanya tahu start. Setelah kita sampai di akhir baru kita tahu, oh ini rupanya rencana Tuhan. Sehingga dibuat kami akhirnya pindah dari kota ini ke kota ini. Sehingga dibuat bapak kami ini berpindah kerja. Sehingga dibuat kami menjadi seperti ini. Oh ini rencana Tuhan. Ketika kita sudah sampai di akhir, maka seperti murid-murid juga tidak ngerti apa yang dikatakan Yesus. Dikatakan jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Anda nggak tahu, tapi dia memilih untuk taat dan setia. Saudara terkasih, jangan seperti orang Farisi yang selalu berusaha untuk mencelakakan Tuhan Yesus dengan berbagai cara. Tetapi lihatlah pada ayat ini, mereka sama-sama akhirnya saling mengomentari. Orang Farisi katakan, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihat, seluruh dunia datang mengikuti dia. Saya mau katakan, mereka hanya melihat Yesus sebagai orang populer. Dia hanya melihat Yesus sebagai lawan politiknya, mengganggu kekuasaan mereka. Yesus diululukan. Orang Farisi sudah selalu berusaha membuat cara jahat, namun mereka tidak bisa membendung orang banyak ini tadi untuk datang, untuk menyambut Yesus, untuk memberikan pujian kepada Yesus. Saya mau katakan, hidup kita juga begitu, Amanginan. Apapun yang kita hadapi, rencana Tuhan tidak dapat dihalangi oleh siapapun kepada hidup kita. Dan percayalah, orang yang benar, orang yang taat, dan orang yang setia akan dinyatakan pada saatnya. Amin. Semoga firman Tuhan ini memenuhi hati kita, maka dimanapun kita berada menjadi ungkapan sukacita. Katakan Hosiana. Kalau dulu Yesus datang menyelamatkan orang Yahudi, menebus dosa-dosa kita, dia juga akan datang menyelamatkan kita, orang yang percaya kepada namanya. Tuhan memberkati saudara terkasih. Tuhan akan menjawab segala doa-doa kita dalam pengharapan hidup kita. Amin. Mari kita sambut firman ini dengan bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu memberikan pesan damai di dalam hati kami, bahwa Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Maka kami mau menyambut-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan. Walaupun Tuhan kami melihat cara yang Tuhan lakukan adalah di luar dari para pemikiran kami, tapi kami tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah. Seperti Tuhan datang dengan menaiki keledai, bukan menaiki kuda,
Karena Engkau adalah Allah yang bukan datang dari dunia ini. Engkau adalah Raja yang bukan datang dari dunia ini. Engkau adalah Allah Bapa yang akan menyelamatkan dunia ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau menyelamatkan kami dengan menyerahkan jiwa Tuhan, menyerahkan dirimu untuk mati demi menebus dosa-dosa kami. Ya Allah Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang bergumul saat ini, yang menunggu pengharapan datang daripada Tuhan. Tuhanlah kiranya yang memberikan kedatangan pengharapan itu pada waktunya Tuhan. Tuhan, kami mau menikmati proses kami Tuhan. Proses Tuhan membentuk kami di dalam keyakinan iman, di dalam ketaatan. Maka pada saatnya kami akan bersuka cita bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadamu, bersama dengan Engkau Tuhan, di tempat yang telah Engkau persiapkan bagi kami, penuh dengan sukacita. Terpuji namamu Tuhan. Kami percaya kami akan melewati segala pencobaan ini, karena tangan Tuhan akan menolong kami. Kami akan dikuatkan untuk melewatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan berserah. Amin. Kita puji nama Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1. Judulnya Berkumandang Suara dari Seberang, dan kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan syukur bagimu Allah Bapa di surga, Allah yang mulia, Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami jemaat Tuhan Huria Kristen Indonesia datang ke hadirat yang kudus Tuhan, meminta pertolongan, meminta penyertaan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berikan firman itu Tuhan tumbuh hidup di dalam hati dan pikiran kami, agar bisa kami pakai Tuhan di dalam kehidupan kami pas hari. Bapa di surga, kami bawa Tuhan para pendeta, para diaken, penatua, majelis dan jemaat Tuhan ke dalam Tuhan pengasihan-Mu. Engkau berkati kami dimanapun kami berada pada saat ini. Yang ada di rumah Tuhan, pada saat ini menonton melalui live streaming Tuhan. Engkau berkati semua mereka yang menonton Tuhan dan yang mengikuti acara kebaktian itu Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau Tuhan bimbing kami, Engkau berkati kami satu pribadi lepas pribadi Tuhan, rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan, agar kami selalu senantiasa bersyukur dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bawa Tuhan keadaan bangsa kami pada saat ini. Dunia ini Tuhan gemetar Tuhan. Dunia ini ketakutan Tuhan oleh karena virus yang terjadi pada saat ini. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, agar Engkau Tuhan membantu seluruh bangsa dan negara, agar mereka senantiasa takut akan Engkau Tuhan. Tolong Tuhan virus ini segera dilenakkan Tuhan, agar kami selalu senantiasa bersukacita dan bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau Allah yang kami sembah dan yang kami muliakan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bawa para anak-anak kami Tuhan ke hadirat-Mu pada saat ini, yang kecil, yang besar, yang sekolah, yang belum sekolah Tuhan. Kami bawa mereka ke dalam Tuhan, berkati dan juga mereka semua Tuhan. Juga keluarga kami dimanapun mereka berada pada saat ini, orang tua kami dimanapun mereka pada saat ini,
kami serahkan hidup dan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga, Engkau tahu Tuhan banyak pergumulan-pergumulan kami dalam dunia ini. Bergumulan dalam rumah tangga pribadi, bergumulan di dalam perekonomian, bergumulan di dalam pekerjaan. Kami bawa Tuhan ke hadapan-Mu. Engkau Tuhan tolong bantu, tolong lepaskan kami semua dari segala pergumulan kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bawa bangsa dan negara kami ini, pemerintahan kami ini Tuhan, dari presiden hingga ke daerahnya Tuhan, dari tingkat tinggi ke daerah Tuhan, supaya mereka selalu memimpin bangsa ini dengan keadilan, dan selalu mereka Tuhan bersuka cita di dalam memimpin negara ini Tuhan, secara berkeadilan dan berkesinambungan. Kami yakin dan percaya, jikalau Engkau Tuhan yang memimpin mereka, jikalau Engkau Tuhan yang menolong mereka, maka mereka selalu dalam pemerintahan ini dengan baik, seturut kehendak Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan pulang dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau berkati kami di perjalanan hingga tiba di tempat kami. Kami bertemu dengan sanak keluarga kami dalam keadaan sehat dan walafiat dan selalu bersukacita. Kami selalu bersukacita dan bersukacita. Inilah doa permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, maka mari kita puji nama Tuhan dengan nyanyian yang terakhir, sambil di sini kita mengumpulkan persembahan kita, persembahan kepada Tuhan. Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 sampai 2, kita harus membawa berita. Mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus
demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas, Hosiana kepada kita semua. Tuhan memberkati.